Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi adik-adik dengan saya Mbak Rahma. Hari ini kita akan belajar lagi biologi. Kita akan masuk bab yang kedua untuk persiapan UTBK. Materi kita hari ini adalah tentang pembelahan sel. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada 5 subbab. Yang pertama kita akan belajar tentang amitosis, yang kedua mitosis, yang ketiga meiosis, yang keempat gametogenesis hewan, dan yang terakhir kita akan belajar tentang gametogenesis pada tumbuhan. Kita langsung masuk pada materi yang pertama adik-adik untuk bab pembelahan sel. Oke, kita membahas yang pertama tentang amitosis ya. Jadi apa itu amitosis? Amitosis itu adalah pembelahan sel yang disebut sebagai pembelahan langsung. Jadi sekali lagi, amitosis itu adalah salah satu pembelahan sel yang disebut sebagai pembelahan langsung. Nah, kenapa langsung? Karena dia tidak melalui fase pembelahan sel. Jadi ketika besok kalian mengenal istilah mitosis dan meiosis, ada fase-fase pembelahan sel yang ada 4, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, di sini mitosis itu adalah tipe pembelahan sel yang dia tidak ada fasenya, jadi langsung begitu. Nah, cirinya apa? Yang pertama, seperti tadi kita sampaikan, tanpa fase pembelahan sel adik-adik. Jadi, kalau Mbak tambahkan di sini, jadi ini minus begitu ya. Dia tidak ada profase dan kawan-kawannya sampai dengan yang terakhir telofase. Itu nggak ada ya sama sekali. Oke. Lalu yang kedua, sekali membelah dalam pembelahan amitosis ini akan dihasilkan 2 sel anak. Maka amitosis disebut sebagai pembelahan biner. Begitu ya. Lalu di mana dia terjadi? Dia hanya terjadi pada makhluk hidup bersel satu, misalkan amuba, bakteri, begitu. Nah, tujuannya apa? Bertujuan untuk reproduksi sel. Jadi pembelahan amitosis ini pembelahan yang memang fungsinya untuk memperbanyak keturunan, gitu ya. Nah, misalkan begini, Mbak kasih gambaran bahwa seandainya di sini adalah ada satu bakteri, ketika dia melakukan pembelahan amitosis, maka apa yang dilakukan pertama kali, dia akan menduplikasi kromosomnya adik-adik. Jadi tahap yang pertama dilakukan duplikasi kromosom. Nah, ketika sudah dilakukan duplikasi kromosom, kita lihat di sini ya, ini juga ada proses pembelahan inti. Jadi kalau di sini tadi ada inti sel yang berjumlah hanya 1. Selanjutnya, pembelahan inti selnya ini kita sebut dengan tahap karyokinesis. Ingat ya adik-adik, ini bukan fase tetapi tahap yang harus dilalui. Beda dengan profase sampai dengan telofase. Atau disebut sebagai pembelahan inti. Nah, ketika dia sudah melakukan pembelahan inti, selanjutnya di sini dia ada proses pembelahan sitoplasma. Ini proses pembelahan sitoplasma atau yang disebut dengan sitokinesis. Nah, jadi untuk amitosis itu yang dilalui itu hanya 2 adik-adik. Ada karyokinesis, pembelahan inti yang sebelumnya tadi dia melalui proses duplikasi kromosom, dan yang terakhir adalah sitokinesis, pembelahan sitoplasma, sehingga selanjutnya dihasilkan 2 sel anakan. Maka sekali lagi amitosis itu dikatakan sebagai pembelahan biner. Kenapa biner? Karena sekali membelah dia menghasilkan 2 sel anak atau 2 keturunan begitu. Dan karena dia prosesnya seperti ini adik-adik, maka mitosis ini waktunya berlangsung sangat cepat. Jadi amitosis ini waktunya sangat singkat ya, karena prosesnya tidak ada fase tadi, sehingga saya tambahkan di sini adik-adik ya, waktunya sangat singkat.
Oke. Nih waktu begitu ya. Waktunya sangat singkat. Oke, ini untuk amitosis. Tidak banyak kalau di soal UTBK membahas tentang amitosis, biasanya jarang sekali muncul ya. Jadi dulu pernah ada satu kali, dulu sekali. Tapi selanjutnya tidak pernah muncul. Oke, kita bahas berikutnya. Nah, yang kedua, kita akan membahas pembelahan sel mitosis, tipe dari mitosis. Oke, untuk mitosis, apa bedanya dengan amitosis? Kalau amitosis tadi adalah pembelahan langsung adik-adik, jadi dia tidak ada fasenya. Nah, kalau mitosis di sini, ini sudah termasuk sebagai pembelahan tidak langsung. Nah, kenapa tidak langsung? Karena dia ada tahapnya, ada fasenya. Oke, nanti kita akan bahas apa fasenya begitu. Nah, mitosis sendiri sebetulnya adalah proses pembelahan sel yang terjadi di sel tubuh atau di sel somatik. Jadi dia terjadinya di dalam sel-sel tubuh atau di sel-sel somatik yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom sama atau identik. Jadi ada ciri utama dari mitosis itu adalah terjadinya di sel tubuh atau sel somatik, lalu sel anakan yang dihasilkan itu jumlah kromosomnya sama dengan induk bahkan identik. Nah, apa cirinya? Yang pertama adalah tahap pembelahan selnya hanya sekali adik-adik. Jadi tidak ada istilah ini hanya sekali begitu ya. Tidak ada istilah mitosis 1, mitosis 2. Yang namanya mitosis ya mitosis aja sekali begitu. Lalu yang kedua, tujuannya adalah untuk pertumbuhan atau perbanyakan sel induk gamet atau regenerasi atau perbaikan jaringan ya. Jadi misalkan begini adik-adik, ketika kalian punya tumbuhan, lalu kamu potong ujungnya, dia kan pasti akan tumbuh lagi yang tumbuhan berikutnya. Artinya dia akan terus tumbuh meski sudah kita potong begitu. Nah itu karena dia melakukan proses pembelahan mitosis. Jadi ada fase pertumbuhannya. Sama halnya ketika potong rambut kita tumbuh lagi sama. Atau ketika kemudian kalian mengalami kulitnya tergores, pasti kan tumbuh kulit baru adik-adik. Nah itu juga sama, itu proses pembelahannya dilakukan secara mitosis. Jadi ada sel-sel baru yang terbentuk. Nah, kenapa dia berkaitan dengan pertumbuhan atau regenerasi? Kembali lagi ke sifat sel anakannya adik-adik. Jadi, kenapa kemudian mitosis ini terlibat dalam pertumbuhan atau regenerasi? Karena jumlah sel anakan yang dihasilkan tadi, jumlah kromosomnya sama. Jadi ketika potong rambut, tumbuh lagi tuh rambut baru, itu kan sama ya cirinya dengan rambut sebelumnya. Artinya, tidak ada perbedaan jumlah kromosom antara rambut sebelum dipotong dengan rambut sesudah dipotong. Sama dengan kulit kalian ketika terluka, lalu tumbuh kulit baru. Itu juga sama jumlah kromosom kulit sebelum dengan kulit sesudah, gitu ya. Oke, kembali lagi ke sini adik-adik. Jumlah sel anakannya berapa? Adalah 2. Jadi sama dengan amitosis. Mitosis ini sekali membelah jumlah anakannya ada 2 sel dengan kromosom identik dengan jumlah kromosom induk. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini adik-adik. Jadi, kalau misalkan induknya berkromosom 2N diploid, maka bagaimana dengan anakannya? Anakannya juga sama adik-adik, kromosomnya 2N. Ya, jadi kalau induknya kromosomnya 2N atau diploid ini berjumlah 8, maka anaknya itu juga akan berkromosom diploid 2N dengan jumlah 8 pula. Jadi kalau 2N-nya ini 8 kromosom, di sini juga sama, 8 kromosom. Nah, itu yang dimaksud dengan jumlah kromosom sama. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana tahap pembelahan sel itu adik-adik? Tadi seperti Mbak katakan di awal bahwa mitosis ini kan pembelahannya dengan fase. Nah, fasenya itu perhatikan di sini adik-adik terbagi ada 2 sebelum dia masuk ke mitosis sendiri. Jadi tahap pembelahan selnya 2. Yang pertama interfase baru masuk mitosis. Nah,
Hati-hati adik-adik, ketika dikatakan interfase ini bukan fase mitosis ya. Jadi dia fase pramitosis. Jadi, setiap kali sel mau melakukan mitosis, ya dia harus interfase dulu. Karena ini fase pramitosis. Dalam tanda kutip, ini adalah fase persiapan adik-adik. Atau fase di mana selnya disiapkan dulu. Nah, persiapan sel. Cirinya bagaimana? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Lalu, selesai dia interfase, baru dia masuk mitosis adik-adik. Nah, ketika masuk mitosis ini, baru mitosis ini terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama namanya profase. Fase kedua, metafase. Fase ketiga adalah anafase. Nah, yang terakhir, yang keempat, yang disebut dengan telofase. Jadi, mitosis terbagi menjadi 4 fase. Profase, metafase, anafase, telofase. Dan ini juga harus urut adik-adik. Tidak boleh loncat. Artinya metafase dulu, kemudian telofase, tidak, harus urut. Oke, itu untuk ciri awal dari mitosis. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan tentang tahap pembelahan sel ya. Jadi seperti tadi di awal Mbak sudah katakan bahwa mitosis itu diawali dari pramitosis yang dikenal dengan interfase, baru masuk ke mitosisnya. Oke, kita bahas ya. Yang pertama kita akan membahas tentang interfase adik-adik. Apa itu interfase? Interfase itu adalah fase menjelang mitosis yang terbagi menjadi 3 tahapan. Apa saja? Ada G1 singkatan dari growth 1, kemudian fase S atau fase sintesis, lalu fase G2 atau disebut dengan fase growth 2. Nah, masing-masing fase ini ada ciri-cirinya adik-adik. G1 itu ditandai dengan tahap pertumbuhan awal, di mana di sini terjadi proses pembentukan organel. Organel apa? Tentunya adalah organel sel. Nah, jadi ketika kalian membahas tentang biologi sel kemarin, kan ada organel sel ya. Jadi mulai dari mitokondria, kloroplas, dan kawan-kawan. Itu masuk ke dalam pembentukannya di G1 dari interfase. Lalu yang kedua ada fase S atau fase sintesis yang ditandai dengan replikasi DNA. Jadi DNA di dalam selnya itu digandakan, direplikasikan. Lalu dia juga ada fase transkripsi. Nah, apa itu transkripsi? Adalah fase pencetakan DNA menjadi RNA duta atau RNA messenger begitu ya. Ini yang nanti akan kita bahas pada tahap sintesis protein di bab selanjutnya begitu. Fase G2 itu fase translasi. Apa itu translasi? Adalah pencetakan, bukan pencetakan ya, penterjemahan RNA duta diterjemahkan oleh RNA-T ya menjadi asam amino atau bahan dari protein. Oke, selanjutnya karena melihat bahwa interfase ini prosesnya rumit, artinya dia harus menumbuhkan sel, membentuk organel, replikasi DNA, lalu dia harus melalui sintesis protein, yaitu tadi ada transkripsi translasi, maka interfase ini menjadi membutuhkan waktu paling lama dibandingkan dengan mitosis. Jadi kalau misalkan kita bicarakan masalah 24 jam begitu ya, maka interfase ini menghabiskan waktu kurang lebih 20 jam sendiri dibanding mitosisnya. Jadi memang waktunya jauh lebih lama. Nah, sekali lagi kenapa? Karena terjadi metabolisme sel. Gitu. Yang mana cirinya metabolisme tadi? Ya tadi ada fase sintesis. Terutama dia ada proses sintesis protein.
yang diawali dengan replikasi DNA. Maka prosesnya butuh waktu yang lama. Jadi kalau saya gambarkan adik-adik, siklusnya itu begini. Jadi ketika sel itu akan membelah, sel induk akan membelah, maka di dalam mitosis dia harus masuk G1 dulu dari interfase. Di sini organelnya dibentuk, kemudian selnya ditumbuhkan, baru masuk fase S, baru masuk fase G2, dan yang terakhir baru masuk mitosis. Dimana ketika masuk mitosis ini pun harus urut ya, yang di awal tadi loh. Profase, metafase, anafase, telofase. Nah, fase G1 sampai G2 ini yang kita sebut dengan interfase. Nah, misalkan kalian tanya, Mbak, kalau kemudian sel itu mau mitosis lagi, lalu siklusnya bagaimana? Ya, dia harus balik lagi adik-adik. Kalau dia mau belah lagi, dia harus balik lagi ke sini. Nah, dia harus balik lagi ke G1. Oke, gitu.